anaking jimat awaking. Hidup kudu reueus hirup huripna ngajadi diri anjeun sorangan. Raksa pariksa amara hidup nu ngabalukarkeun kaduhung teu magih tungtung. Jalanan hirup ku handap asor ka papada manusia. Perjalanan Kang El menghadiri diskusi tentang DTKS. Diboga ku hidup. Panon dina nempona. Terus selanjutnya mengenai data DTKS, Pak Lurah, Pak Babin, karena ini bersangkutan kalau dengan Pak Babin, Babinsa, Babin dan Dimas, karena urusannya dengan gejolak sosial di masyarakat. Karena kita tahulah data ini belum, kalau saya bilang jelek katanya jangan, belum 100% benar. Gitu. Ayo kita benar. Yang pindah masih ada ngerempol di DTKS. Nah sekarang datanya dari teman-teman puskesmas kasihkannya hanya meninggal dan pindah aja dulu. Kita komitmen dulu, yang layak tidak layak sampaikan dulu. Utama yang meninggal dengan pindah, itu aja dulu. Yang ini mah udah pindah, yang ini udah punya. Baru selanjutnya bawa dari teman-teman Pak RW, Pak RT di wilayahnya yang layak masuk DTKS. Gimana dia mau dapat bantuan? DTKS-nya juga belum masuk. Kan itu. Jangan dulu minta bantuan. Kalau DTKS-nya sudah masuk, baru kita kaji. Nanti ada teman-teman verbal di sini. Dia layak menerima bantuan apa tidak? Itu. Nah, terus selanjutnya banyak juga keluhan yang jong, yang kosong. Itu banyak sekali. Itu juga dilihat juga. Tadi makanya DTKS itu bukan permanen, tapi fleksibel. Makanya dibuatlah muskal sebulan sekali. Mungkin Pak Lurah mohon mungkin nanti kalau muskal itu para RW tolong dihadirkan aja. Kenapa? Biar dia tahu muskal penambahan sekarang itu siapa sih, pengurangannya siapa sih gitu. Orangnya kan ada. Jangan hanya penambahan aja terus. Pengurangannya tadi yang meninggal dengan pindah dulu aja. Kenapa? Yang layak tidak layak kita kesampaikan dulu. Pasnya masih banyak nanti gejolak sosial nambah lagi gitu Pak. Kita lihatnya aja yang pindah dan meninggal aja. Masih banyak ya? 6.000. Itu pasti yakin banyak sudah meninggal, banyak yang sudah pindah. Sekali lagi ya, yang layak tidak layaknya kesampaikan dulu biar gejolak sosialnya berkurang gitu. Nanti katanya, oh saya baru-baru ini, nanti disalahkan RW karunya. Gara-gara enggak, kita sekali lagi kita fokusnya dulu. Nanti kalau udah beres yang meninggal dengan pindahnya, terus yang masih ada yang layak mendapatkan belum masuk kotanya, baru kita langkah selanjutnya bulan berikutnya atau 2 bulan berikutnya. Berita apa namanya? DTKS-nya semuanya, keterangan DTKS-nya. Printkan aja keterangan DTKS-nya. Nanti minta printan, udah di print, bawa ke saya. Nanti saya pelajari kenapa dia kosong. Yang pertama bisa kembali gitu loh, ya pasti keluar terus, tapi kalau dia DTKS-nya nggak ada pasti kosong, dijamin ya, karena kan Kemensos nggak ngeluarin lagi duit buat mereka tuh. Terus teman-teman nanti di puskesmas ngeluarin aja, nanti KPM-nya pasti KPM itu kan juga aku nafas saya kosong, yang ditanggapi itunya dulu, sesuaikan aja data DTKS-nya dengan data kependudukannya. Kadang-kadang warga itu, maaf, ini mah contoh bukan kelurahan kita, kelurahan Cisereh. Dia nggak masuk DTKS-nya, masuk DTKS-nya dia penerima bantuan, tapi anaknya masih terdaftar di DTKS itu, tapi udah pindah kakaknya. Itu kan kasihan. Sementara kalau dia sakit, ya ini maksudnya sakit nih, cucunya sakit, anak dari orang tersebut, itu tidak bisa serta-merta pakai UAC karena dia terdaftar di DTKS ibunya itu loh. Makanya kalau warga tolong kasih tahu ke warganya kalau masuk ke DTKS, makanya para RW utama bisa minta data DTKS ya, ada di puskesmas kalau di saya minta nanti di ini, oh ini udah pecah nih, cepat di muskal itu dirubah, ditambahin. Misalkan saya punya anak saya masuk DTKS udah menikah, kakaknya udah pisahkan Pak, biar dia itu diusulkan untuk DTKS biar dapat bantuan juga gitu loh.
Kalau satu kakak itu tidak bisa. Gitu. Tapi kalau maaf, saya nggak akan apa namanya, nggak akan melayani kalau seandainya data DTKS-nya, keterangan DTKS-nya nggak ada. Saya nggak melayani baik ini. Karena ini ceknya harus berdata gitu Pak. Ya, kenapa saya nggak melayani baik ini? Saya belum pernah, saya nggak melayani. Tapi kalau ini kakak saya, ini DTKS, kan lumayan tuh. Dari 600 kekurangan, 500 ini kan bisa masuk satu orang. Gitu loh. Itu kan nggak berguna itu. Malah motorin, ngosongin lagi gitu. Ya, nah gitu kita benerin gitu. Satu-satu kita urutnya. Cuman kita komitmen dulu. Jangan dulu ngomong yang layak, tidak layak. Karena nanti gejolak sosial yang tinggi. Tapi kita beresin dulu yang bisa diberesin. Sekarang misalkan yang meninggal mah kan nggak mungkin keluar dari kuburan. Yang pindah juga kan udah tahu, udah pindah orangnya mana di sini. Gitu loh. Kita beriin aja kunci aja dua-dua. Nanti kalau udah beres semuanya, yang pindah dan pindahnya udah clear, nah baru kita bapak layak tidak layak. Step by step itu Pak. Jangan sekaligus. Kalau sekaligus semua, nanti beriaknya gejolak sosialnya tinggi, terus malah yang ini nggak beres-beres gitu loh. Satu itu, makanya tadi sudah ada print dari Puskesmas tentang data DTKS. Sekali lagi tolong kasih tahu ke warga, kalau nanya kenapa saya kosong, jangan ke kelurahan, tapi ke saya. Tapi lalu nanya data saya sesuai dengan DTKS, nah itu baru ke kelurahan, minta diprint. Ya, sekali lagi ya, kalau kasih tahu ke warganya, kalau kenapa data saya kosong, nanyanya jangan ke kelurahan, nanyanya ke saya. Tapi syaratnya apa? Ya itu tadi, print DTKS dengan kakak terbaru. Itu aja. Nanti saya jelasin kenapa kosong. Karena ada 41 itu permasalahannya. Itu selanjutnya saya udah catat-catat nih di sini. Untuk pendampingan. Nah, nanti sebenarnya yang mendampingi dikelompokkan sebenarnya. Yang untuk penerima PKH itu adalah beberapa persen dari jumlah penduduk. Itu bahasa menterinya. Dan lingkaran kecil dari lingkaran besar. Kalau kata bahasa Elan Herianto mah, jelema miskin pangmiskin miskina yang punya kriteria PKH itu aja. Biar keren gitu. itu. Nah itu tidak layak nanti. Mangga. Bagusnya nanti kalau udah ketemu data DTKS di Puskesmas di sini, para RW ini di RW-nya. Ini data nih. Mana tugasnya itu? Mana yang masih meninggal, yang meninggal, mana yang pindah. Itu aja dulu. Jangan lagi jualan. Misalkan ini yang pindah, oke. Dimusyawarahkan di situ di RW-nya. Biar tahu, maaf, jangan kata Pak RW atau Pak RT, tapi dimusyawarahkan di RW-nya. Bapak, data itu jangan itu udah pindah, cuma Pak Isan doang. Kasihan puskesmasnya. Kalau meninggal, berarti payahnya buatin surat meninggalnya. Pengantar RT RW kasih ke Pak Lurah, buatan kayak kuningnya Pak ya. Yang kuning itu dulu aja. Nanti kalau udah beres, baru ke Disduk. Kan yang menggunakan akte mah Disduk ya. Cukup dengan pengantar RT RW dulu. Atau di musyawarah tersebut bahwa yang meninggal sekian, yang pindah sekian. Biar apa? DTKS kita benar-benar orangnya masih ada. Permasalahan di RW mesin berdekatan nih RW 1, R3, 4, 5 itu permasalahan pasti beda-beda karena kulturnya beda-beda. Apalagi pasti dulu di A sampai D itu beda banget RW. Jadi permasalahan di RW sama. Teman-teman Babinsa kan enak kalau kondisinya tidak ada gejolak sosial, ngomong sama Rima pasti harudang para RW termasuk kami. Ayo menang 5 juta, ayo menang 4 juta. Anu teu menang ini per kilo. Nah gitu. Pas saya cek di DTKS cuma belum ada. Bukan tugas Pak RW, tugas saya. Tapi kan dari dasar dari Pak RW. Ayo kita sama-sama, kita komitmen, kita berkerin sistem kita
yang kemarin bukan yang kemarin, jangan dibiarkan yang sekarang ke depan, biar DTKS kita berubah, dan jangan DTKS asal diem. Berarti itu ada kejelasan, berarti salah. Nggak mungkin orang sebulan ini atau 2 bulan lagi. Ya, karena perusahaan itu hanya menginput yang nama-nama dari DTKS. Nah, untuk kedepannya, biar saya pelaku RW untuk memberitahukan keluarganya bila ada yang jong itu, apakah benar nantinya dipastikan kalau misalkan mempertanyakan itu secara langsung ke Pak Elan. Dan soalnya takutnya gini, jangan sampai keluhan warga itu harus nanyanya ke kelurahan, sedangkan kan kelurahan mah tidak tahu, karena masalah bantuan PKH sama BPNT itu kan yang lebih tahu itu kan TKSK bukan kelurahan. Nah, mungkin untuk kedepannya biar saya juga enak ke warganya memberitahukannya untuk permasalahan yang jong itu secara langsung ke Pak Elan. Siap, maksudnya jauh ya Pak RW ya. Ya. Sekali lagi, ke kelurahan bukan hanya kenapa jong, tapi minta print DTKS sesuai dengan kakak Pak. Minta printan doang. Selanjutnya tanya ke saya. Sebenarnya ada 2 pendamping itu PKH, tapi karena PKH saudara datang, wes kami lah. Itu kami wes. Ini mah tugas mereka, tapi nggak apa-apa. Saya tidak mau melihatkan mana PKH, mana non PKH. Terus kami. Tapi syaratnya tadi, saya nggak akan ngomong kalau tidak ada print dari DTKS. Kelurahan hanya bukan. Selesai diskusi DTKS, Kang El kembali melanjutkan kegiatan lainnya.